Banyak bisnis merasa marketing mereka kurang efektif. Sudah posting konten, sudah pasang iklan, sudah punya website, tapi tetap aja pelanggan sulit memahami apa yang sebenarnya mereka tawarkan. Dan ketika pelanggan bingung, mereka nggak bakal beli. Masalah seringkali bukan di produk Anda, bukan juga di channel marketing Anda. Masalahnya ada di pesan yang tidak jelas. Dan inilah kenapa framework story brand menjadi sangat powerful. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ren Risto. Selamat datang di Indonesia Digital Marketing Podcast, tempat kita membahas strategi digital marketing yang membantu bisnis Anda untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dalam episode kali ini, saya akan membahas salah satu framework marketing yang paling powerful yang dapat membantu bisnis memperjelas pesan pemasaran mereka. Namanya adalah Story Brand Framework. Story Brand Framework dibuat oleh satu orang namanya Donald Miller, dan bukunya dia judulnya adalah Building a Story Brand. Ini adalah buku baru yang bisa Anda pelajari dengan lebih detail untuk bisnisnya Anda. Pada dasarnya, story brand ini menggunakan prinsip yang sangat sederhana yang sudah digunakan oleh orang-orang selama ribuan tahun, yaitu cerita. Kenapa? Karena manusia lebih mudah untuk memahami cerita yang jelas, yang menarik untuk mereka. Dan dalam setiap cerita, kalau Anda perhatikan, selalu punya pola yang sama. Selalu ada tokoh utamanya, dia punya masalah, lalu dia ketemu seorang guide memberikan rencana, dan guide tersebut membantu dia untuk berhasil. Tantangannya, banyak bisnis membuat marketing mereka seolah bisnis mereka adalah tokoh utamanya. Dan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Dalam marketing, pelanggan selalu tokoh utamanya. Bisnis Anda hanyalah guide. Jadi gimana cara menggunakan story brand ke dalam bisnisnya Anda? Di story brand terdiri dari 7 elemen utama untuk bisnisnya Anda. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu karakter, atau hero. Ini adalah tokoh utama dalam sebuah film. Pelanggan selalu ingin sesuatu. Maka Anda harus mencari tahu pelanggan Anda ingin apa. Contohnya, mereka ingin lebih banyak pelanggan, ingin penjualan meningkat, ingin marketing lebih jelas. Tugas Anda adalah memahami hal tersebut. Kalau Anda tidak tahu apa yang keinginan dari pelanggan Anda, maka mereka nggak akan masuk ke dalam dunia Anda. Setelah Anda tahu keinginan mereka, yang kedua yaitu problem. Setiap pelanggan selalu punya masalah, dan masalah tersebut yang bisa Anda selesaikan. Jadi apa masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pelanggan Anda? Mereka kurang punya leads yang banyak, marketing mereka nggak efektif, penjualan mereka stagnan. Semakin jelas Anda memahami masalah mereka, maka semakin relevan marketing Anda untuk mereka. Karena dari masalah yang sudah ada, mereka baru masuk ke dalam dunia Anda, dunia bisnisnya Anda. Dan setelah mereka mengetahui mereka punya masalah, bisnis Anda datang sebagai guide, sebagai orang yang membantu mereka. Ingat, Anda bukan hero-nya, Anda bukan tokoh utamanya. Anda selalu menjadi pihak yang membantu sang hero, sang tokoh utama mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Anda harus menjadi Yoda, bukan Luke Skywalker. Anda harus menjadi Q, bukan James Bond. Karena tugasnya Anda menunjukkan kepada mereka gimana caranya mereka bisa mencapai goalsnya mereka. Jadi guide harus menunjukkan empati, otoritas, dan kejelasan. Dan sampai di sini ada yang tanya, kenapa kita nggak pernah jadi hero-nya? Sebenarnya Anda nggak pernah pengen jadi hero, karena tokoh utama selalu tokoh yang lemah. Apapun filmnya, Anda lihat film apapun yang ada di luaran sana, tokoh utamanya selalu adalah tokoh yang lemah. Mereka menghadapi tantangan, dan Anda sebagai pemilik bisnis, Anda selalu ingin menjadi brand yang paling kuat, atau Anda menjadi sumber yang paling bijak yang bisa memecahkan masalah. Kalau Anda hanya fokus kepada gimana caranya menjadi yang terbaik, maka hero bukanlah yang terbaik dalam sebuah cerita. Di sini Anda masuk sebagai guide, Anda berikan kesempatan. Yang paling penting dari guide apa? Yang paling penting dari guide adalah mereka bijak, mereka berkuasa. Guide selalu memberikan rencana kepada tokoh utama. Apa yang harus mereka lakukan?
Karena pelanggan sebagai tokoh utamanya, mereka kadang-kadang nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Okay? Mereka ingin tahu what's the next step, apa langkah berikutnya. Misalnya, Anda ingin mereka untuk, yang pertama adalah Anda harus book consultation, Anda bisa download guides-nya, Anda bisa daftar webinar, dan seterusnya. Okay? Apa langkah demi langkah yang harus diambil oleh tokoh utama untuk mereka bisa mendapatkan goals atau mencapai tujuannya mereka. Jadi kalau Anda lihat di film, sang guides, coach, mereka akan selalu memberitahukan, harus A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sampai di situ. Berarti kita sudah punya tokoh utama, karakter. Yang kedua masalah. Yang ketiga guide. Yang keempat plan. Sampai di sini banyak marketer merasa bahwa ini udah cukup. Sayangnya belum. Kenapa? Karena tokoh utama ini harus didorong, harus dipush untuk mereka mengambil tindakan. Anda lihat di dalam sebuah film, pada saat tokoh utamanya jatuh ke dalam satu masalah, mereka ketemu seseorang, orang ini sudah seseorang yang bisa membantu mereka dan udah dikasih tahu jalan keluarnya. Tapi yang kurang adalah mereka nggak ngambil tindakannya. Mereka harus didorong, harus ditekan untuk mereka mengambil tindakannya. Sama seperti dalam bisnis, pada saat Anda memberikan rencananya, Anda harus dorong mereka untuk mengambil tindakan. Seringkali pelanggan perlu diberikan arah yang jelas. Kenapa mereka harus mengambil tindakannya? Karena yang keenam, mereka harus avoid failure. Mereka harus tidak jatuh ke dalam kegagalan. Karena kalau misalnya mereka jatuh, maka semua filmnya bubar. Gitu ya, bukan jadi film yang bagus. Anda harus bisa menunjukkan pada mereka, kalau mereka nggak ambil tindakan, apa yang akan terjadi? Misalnya bisnisnya tutup, marketingnya nggak efektif, kompetitornya jauh lebih unggul. Di step yang ketujuh, Anda perlu juga menggambarkan kesuksesannya. Kalau Anda berhasil melakukan hal ini, apa yang akan terjadi dalam bisnisnya? Mereka punya lebih banyak leads, penjualannya meningkat, bisnisnya berkembang, dan seterusnya. Nah, itu adalah 7 framework dari story brand. Sekali lagi, yang pertama ada karakter, yang kedua tantangan atau problems, yang ketiga adalah guide. Guide memberikan rencana, plan, plan memberikan call to action. Call to actionnya adalah untuk avoid failure atau mereka mendapatkan sukses. Kenapa framework ini sangat powerful? Karena story brand akan membantu marketing Anda menjadi lebih jelas, lebih relevan, lebih mudah dipahami. Dan terutama di era digital saat ini, kejelasan, clarity adalah keunggulan dari bisnisnya Anda. Karena banyak bisnis kalah bukan karena produk mereka jelek, tapi karena pelanggan nggak mengerti apa yang harusnya mereka lakukan untuk memilih bisnis tersebut. Jadi gimana caranya mulai menggunakan story brand? Saya ingin berikan 3 angka sederhana yang bisa Anda terapkan ke dalam bisnisnya Anda. Yang pertama, Anda mulai dengan tentukan apa yang pelanggan Anda inginkan. Bukan apa yang Anda jual, tapi apa yang mereka inginkan. Yang kedua, fokus pada masalah mereka. Semakin jelas Anda bisa membahas masalah yang mereka hadapi, maka semakin besar perhatian mereka. Yang ketiga, jadilah guides, bukan hero. Jangan terlalu fokus untuk membicarakan siapa Anda, bisnis Anda berdiri sejak kapan, Anda mendapatkan proses untuk bisnisnya Anda, produknya Anda itu dapatnya dari mana. Mereka butuh hal tersebut. Anda fokus pada bagaimana caranya Anda bisa membantu pelanggan Anda untuk berhasil. Banyak bisnis berpikir mereka membutuhkan lebih banyak iklan, lebih banyak tools, lebih banyak konten. Padahal seringkali yang mereka butuhkan adalah framework yang lebih jelas. Dan story brand membantu bisnis Anda berbicara dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh para pelanggan. Ketika pelanggan lebih paham, mereka lebih mudah untuk membeli. Nah, kalau Anda ingin mendiskusikan bagaimana menggunakan story brand framework untuk memperjelas marketing Anda bisa langsung book sesi konsultasi dengan saya atau ikut di Brand Message Workshop. Anda bisa dapatkan linknya di deskripsi. Jangan lupa follow Indonesia Digital Marketing Podcast untuk mendapatkan insight marketing berikutnya. Karena ingat, marketing tidak efektif kemungkinan besar karena pesan Anda yang tidak jelas.